Ya, saya pernah bercerita bagaimana ada seorang bapak yang kehilangan saudara-saudara keledai, kuda kesayangannya. Ini kuda satu-satunya yang dia punya, saudara. Kenapa? Karena bapak ini adalah seorang petani. Biasa dia pergi ke kebun, dia naik kudanya ini. Tapi sayang sekali, satu kali kelak kudanya ini hilang. Maka dia mulai berpikir kemana kudanya pergi. Maka semua tetangga datang dan berkata kepada bapak itu, "Pak, ini tanda nasib buruk sementara terjadi kepada bapak." Ya. Kemudian bapak itu berkata, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya. Karena Tuhan yang tahu apa yang diperbuatnya. Kalau kita tidak tahu apa yang diperbuat Tuhan, ya yang menjadi bagian kita percaya saja kan. Sudah tahu beberapa hari kemudian ternyata itu kuda kembali. Dan kuda itu tidak kembali sendiri. Kuda itu kembali dengan rombongan kuda liar yang berjumlah kalau tidak salah 20 ekor kuda. Saudara. Maka yang tadinya bapak ini punya 1 ekor kuda, sekarang dia sudah punya 21 ekor kuda. Jadi ternyata kuda ini pergi ke hutan begitu. Kemudian dia di hutan dia ketemu dengan kumpulan kuda liar ini. Dan entah bagaimana dia mampu, saudara-saudara ya, membawa rombongan kuda liar ini datang ke rumah nih bapak. Sehingga nih bapak yang tadinya hanya punya 1 ekor kuda, sekarang punya 21 ekor kuda. Lihat ya, Tuhan mengizinkan sebuah kehilangan kecil karena Tuhan berencana untuk menambahkan sesuatu yang lebih besar. Hanya Dia yang tahu apa yang Dia perbuat dalam hidup kita. Dan saya mau beritahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi sekali lagi ketika engkau diizinkan mengalami sebuah pergumulan dalam hidupmu, percayalah, jangan khawatir karena Tuhan tahu apa yang Dia perbuat. Ya, maka sang anak dari petani itu begitu senang kan, dia dapat banyak kuda, maka dia menaiki salah satu kuda liar. Nah, kuda itu tidak boleh sembarang dinaiki, ditunggangi. Kuda yang bisa ditunggangi adalah kuda yang sudah dilatih, Bapak Ibu. Kalau kuda itu tidak dilatih untuk ditunggangi, bahaya. Maka saking senangnya dia punya kuda kan, dia mulai naik kuda tersebut ya. Maka kuda itu menyeret ya anak muda itu. Kemudian dilemparkan, dihempaskan ke udara. Anak muda itu jatuh, kaki kanannya patah. Menyedihkan ya. Maka kembali tetangga pun datang dan berkata, "Bapak, ini tanda nasib buruk." Ya, ketika tetangga datang dan berkata, "Bapak, ini tanda dari nasib buruk." Maka bapak itu mengatakan, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Ya memang demikian, hanya Tuhan yang tahu ya segala pergumulan yang kita alami, betul ya. Suatu apa yang terjadi beberapa hari kemudian datang nih pemerintah. Pemerintah mengatakan bahwa seluruh anak muda di desa tersebut wajib militer, mengikuti perang dunia kedua pada waktu itu. Ya, kecuali anak dari petani ini. Kenapa? Karena kakinya patah. Ya saudara lihat ya, tidak semua orang yang turun perang itu pulang dengan keadaan selamat. Apalagi mereka yang minim pengalaman. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan sengaja mengizinkan kaki dari anak petani ini patah supaya dia tidak perlu mengikuti perang. Nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu? Mari saudara, hari ini percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ya Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Sehingga kita bisa menyandarkan kehidupan kita kepada Allah yang setia itu, tanpa perlu mengkhawatirkan kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun, apapun yang sementara terjadi, kita sementara berjalan di dalam rencananya Allah.